saya Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu diberikan rezeki yang banyak ya. Dan saya berharap bahwa video ini bisa ditonton sampai selesai ya, jangan di skip supaya dapat manfaat utuh ya, tidak dipotong-potong. Dan juga jika Anda suka dengan konten ini, silahkan like, dan jika dirasa bermanfaat bagi banyak orang, silahkan share ke orang di sekitar Anda. Dan please klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya apa? Supaya bisa ikut update dalam konten informasi-informasi yang akan saya bagi, tentu terkait dengan kesehatan jiwa. Dan tujuannya apa? Supaya kita tetap sehat jiwa. Nah, bahasan hari ini bahwa saya ingin ya mengulas bagaimana sih dampak ya media sosial bagi perkembangan anak. Dalam hal ini ya, kalau kita tahu akhir-akhir ini adalah banyak sekali pemberitaan tentang anak dari artis ya terkenal di ibu kota, yaitu Vanessa Angel, namanya kalau nggak salah Galaskai ya. Nah, tentu jika sudah besar nanti dan melihat tayangan-tayangan YouTube ya, konten-konten YouTube yang saat ini beredar, dikhawatirkan itu sangat berdampak pada sisi psikologis Gala ini ya. Dan tentu tidak hanya Gala, siapapun yang aktif di dalam media sosial, kalau tidak lakukan pendampingan yang baik, maka bisa sangat beresiko terhadap perkembangan kesehatan jiwa si anak itu ya. Maka itu saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana sih dampak ya, dampak psikologis yang muncul ya akibat dari penggunaan media sosial yang tidak tepat. Tentunya saya ingin menjadi perhatian semua pengasuh ya, semua orang tua yang mengasuh anaknya tidak akan bisa terhindar dari dampak ini jika tidak didampingi dengan baik. Nah, dalam hal ini juga ketika kita bicara tentang adik Galaskai ini, kalau nanti pengasuhnya tidak tepat atau tidak menjadi pendampingan yang tepat, takutnya ke depan selama proses perkembangannya dia ini akan sangat berdampak. Karena apa? Tanpa sengaja bisa jadi dia buka konten atau video-video tentang orang tuanya, tentang keluarga besarnya dia. Nah, ini yang seharusnya diantisipasi dari sekarang. Maka jangan di skip, ikuti sampai akhir bagaimana sih triknya, strateginya supaya kita tahu bagaimana mendidik anak kita, mendampingi anak kita menggunakan medsos ya, termasuk kalau ini ditonton juga oleh keluarga besarnya Vanessa Angel almarhum ya, almarhumah, dan tentu ditonton juga pengasuhnya Galaskai. Harapan saya ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya media sosial ini kan banyak ya jenisnya, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan yang ramai sekarang adalah YouTube. Banyak berlomba-lomba orang membuat konten YouTube ya, sehingga kadang-kadang tidak melihat dari isi apakah mendidik atau tidak. Kadang-kadang hanya sifatnya hiburan. Nah, hiburan ini kalau tidak memperhatikan sisi lain, dampak bagi orang lain yang menonton. Karena apa? Walaupun sudah dibatasi di dalam konten itu yang nonton siapa, bisa jadi menonton bersama orang lain dan akhirnya melihat juga. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, tentu kita juga harus tahu bahwa jejak digital ya, bagi mungkin anak-anak yang orang tuanya ada kasus atau orang tuanya pernah viral ya, dan viralnya itu kan tidak selalu baik ya, bisa jadi viralnya itu kurang baik ya di mata masyarakat ya, sehingga akhirnya
banyak sekali tanggapan-tanggapan, tidak hanya tanggapan baik tapi lebih banyak tanggapan jeleknya. Lah ini yang tentu kalau itu sudah masuk ke konten ya dan menjadi konsumsi publik, tentu anak suatu saat bisa melihat ini, dan kalau ini terjadi sebelum waktunya atau tanpa pendampingan tentu akan sangat beresiko sekali bagi kesehatan jiwa si anak ini ya. Nah, apalagi dalam kasus almarhum Vanessa Angel ini, bagaimana sampai sekarang belum jelas terkait pola asuh dan sebagainya, mau diasuh siapa, seperti apa, kan belum jelas. Nah, tentu dalam hal ini semakin meruncing kabar-kabar yang mungkin ada yang tepat, ada yang tidak di YouTube, itu bisa jadi suatu saat akan bisa ditonton atau dilihat oleh adik Galaska ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian keluarga besar kedua belah pihak ya. Supaya apa? Ya, supaya adik Galaska ini bisa tumbuh dengan sehat jiwa, dengan baik tanpa dibayang-bayangi peristiwa traumatik masa lalunya, yaitu masa lalu yang dialami oleh keluarga besarnya atau oleh kedua orang tuanya ya. Nah, sebenarnya media sosial itu banyak manfaatnya kalau kita gunakan dengan cara yang tepat ya. Ya, bisa jadi media sosial ini memang untuk sarana komunikasi yang luar biasa. Ya, murah ya, tepat dan efisien, baik ketemu keluarga, teman dan sebagainya. Dan juga sebagai puncak untuk berkreativitas. Nah, misalnya nih YouTube, bagaimana orang sekarang pada berlomba-lomba bikin konten YouTube. Tentu ini kan sesuatu hal yang memancing ya kreativitas seseorang kalau digunakan secara baik, atau memanfaatkan media sosial ini sebagai bagaimana memperoleh pengetahuan yang luar biasa ya. Nah, selain itu juga bisa menjalin hubungan positif dengan orang lain. Ini kalau dimanfaatkan dengan baik kan kita jadi banyak teman, banyak saudara yang sebelumnya kita nggak kenal jadi kenal ya. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga kita jadi lebih mudah untuk berpartisipasi secara aktif. Di mana? Di lingkungan kita kadang ada lomba. Ya, sekarang saya jelaskan apa sih dampak negatif dari media sosial. Tentu ketika seseorang atau seorang anak ya menonton YouTube atau tayangan-tayangan ya yang kurang tepat, tidak sesuai umur, itu juga bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa ya, kesehatan jiwanya. Nah, apa kita bisa jamin anak itu akan terbebas dari tayangan-tayangan yang ada di YouTube itu? Belum tentu ya. Karena apa? Mungkin secara tidak sadar orang-orang di sekitarnya menghidupkan atau sedang menonton dan si anak ini ikut-ikutan. Dan tentu kalau dia melihat dan merekam apa yang ada di tontonan itu, ya tentu sangat tidak nyaman sekali. Nah, demikian juga halnya dengan adik Gala ini. Jika tidak hati-hati dalam mengasuhnya, dengan begitu banyaknya tayangan konten YouTube yang membahas tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal, tentang kedua keluarga besarnya. Nah, ini tentu sangat dikhawatirkan. Maka dalam memberikan pola asuh juga harus tepat ya. Bagaimana melakukan pendampingan si anak ini di dalam memanfaatkan media sosial supaya aman, seperti itu. Nah, kerugian lain sebenarnya ketika seseorang ya atau anak itu sering memanfaatkan media sosial yang ada, memungkinkan sangat ketemu banyak orang, dan yang sebelumnya tidak kita kenal itu pun bisa menghampiri kita, bisa mendatangi kita. Nah, ini bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan bagi si anak. Nah, lebih parah lagi bahwa adanya konten-konten yang mungkin tidak tepat atau negatif tentang keluarga kita, tentang orang tuanya. Nah, itu bisa saja menjadi bahan bullying
orang lain ke dia. Paling parah lagi adalah cyberbullying. Bagaimana di medsos komentar yang kurang baik, membuli, berkata kasar, mencaci maki si anak atau keluarganya. Ini tentu sesuatu yang tidak diharapkan sekali, dan kalau terjadi tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dari si anak, khususnya adik gala ini. Jadi harus sangat luar biasa diperhatikan ini ya. Nah, apa yang biasa terjadi ya pada anak ketika memang secara emosional terganggu akibat adanya konten-konten atau tayangan media sosial yang kurang tepat ya. Tentu anak menjadi sangat lebih peka ya, stres ya, pikirannya mudah tegang ya, sensitif ya, gampang cemas ya. Dan tentu ketika ini dibiarkan tanpa ada pendampingan, kita tidak mencoba untuk mengenali kondisi kesehatan jiwa si anak, bisa jadi ketemunya sudah dalam kondisi depresi, sedih berlebihan, tertekan, udah nggak mau melakukan aktivitas ya. Nah tentu ini sangat tidak kita harapkan ya. Nah bagaimana meminimalkan dampak negatif ya? Tentu kita ingin dong media sosial ini bisa bermanfaat secara positif, secara baik ya. Nah tentu ada hal yang bisa dilakukan. Satu, harus seimbang ya. Kalau kita menonton berita itu antara yang positif dan negatif harus seimbang. Ya kalau bisa sih harus banyak yang positif ya. Ya, tapi kadang-kadang kita kan tidak bisa menghindari tayangan-tayangan yang sifatnya memprovokasi atau bikin kita tidak nyaman seperti itu. Nah, khususnya nih ya, kemungkinan tayangan yang baik tentang orang tuanya Galaskai atau keluarga besarnya ya, itu akan jauh lebih sedikit yang baik daripada yang kurang baik gitu ya. Nah ini menjadi masalah besar. Makanya bagaimana nanti yang punya hak asuh benar-benar mempolakan adik gala ini lebih banyak menonton tayangan-tayangan yang positif tentang kedua orang tuanya, tentang keluarga besarnya, seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini bagaimana cara untuk meminimalkan dampak ini ya. Nah, ini menjadi pertanggungjawaban semua orang sebenarnya, terutama ya kalau membuat konten YouTube atau apa yang kira-kira juga nyaman didengar, apalagi yang berhubungan dengan orang lain kan. Ya kalau bisa ya harus banyak sisi manfaatnya. Nah, apa yang kemudian diperlukan untuk pengasuh anak untuk mendampingi anak dalam menggunakan media sosial, atau khususnya ketika pengasuh mendampingi adik gala, bagaimana yang bisa dilakukan supaya aman? Satu adalah buat aturan ya, aturan dalam menggunakan media sosial ya. Aturlah, jangan biarkan begitu saja ya, walaupun si anak senang tetap aja harus diatur. Yang kedua, awasi ya, awasi dan perhatikan aktivitas anak di media sosial. Kalau masih dalam batas wajar ya is oke, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berlebihan ya, apalagi segala kehidupan hariannya sangat dipengaruhi di media sosial itu, ya itu tidak boleh. Nah, kalau positif itu bagus, kalau negatif lah itu menjadi masalah besar. Maka tetap saja harus dibatasi aktivitas anak di media sosial, walaupun si anak itu senang, bahagia gitu loh, menikmati. Tetapi belum saatnya ya. Anak itu kan produktifnya ya produktif masa perkembangan anak ya, bukan orang dewasa. Ya, kepuasan anak ya dengan bermain ya. Seperti itu. Nah, kemudian batasi waktu mengakses ponsel atau komputer. Tentu dalam hal ini adalah bagaimana peran orang tua untuk mengatur. Kalaupun memang harus mengakses ya. Kalau sekarang sih mungkin adik gala ini belum ya mengakses sendiri. Mungkin orang lain yang membantu mengakses. Tapi dengan berjalannya dengan waktu kan akan beranjak dewasa, akan menjadi anak remaja dan ini. Nah, ini kalau misalnya tidak kita atur bisa menyaksikan tayangan-tayangan yang kurang tepat
ya, yang tidak menyenangkan, bikin tidak nyaman. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan sebenarnya. Kemudian atur privasi dan program pengawasan khusus. Nah, sebenarnya sudah ada berita-berita mana yang boleh ditonton seorang anak dan tidak, ya. Nah, ini perlu dipahami oleh pengasuhnya nanti, atau pengasuh anak-anak yang memang medsos ini tidak bisa dihindari, ya harus ada pemikiran tentang ini. Yang berikutnya adalah berikan contoh yang baik. Artinya begini, mungkin ke depan ya, yang mempunyai hak asuh atas adik gala ini harapannya ya yang bisa memberi contoh yang baik. Maksudnya adalah ketika memilih tayangan-tayangan, entah di YouTube, TV atau apa, sebisa mungkin memberikan hal-hal positif bagi gala, bagi anak ya. Kalau anaknya orang lain ya bagi anak ya. Jadi bagaimana anak mendapatkan tayangan yang tepat? Jangan mendapatkan tayangan orang dewasa. Ya kalau mungkin kita suka dengan tayangan itu, ya dilihat, jangan ada anak-anak. Karena bagaimanapun dia juga pasti dia akan ikut mendengarkan atau menikmati. Nah, ini yang berbahaya kalau ada konten-konten yang tidak tepat, kan jadi beresiko ya. Nah, kemudian terapkan aturan usia menggunakan media sosial ya. Jadi penting kapan anak-anak itu akan boleh mengakses media sosial ya, termasuk membuat akun ya media sosial. Karena bahaya ini kalau sudah punya akun pribadi, waduh, kalau nggak dikontrol, diawasi, bisa lebih parah ya. Nah, tentu saat usia minimal 13 tahun itu perlu ya. Kemudian beritahu anak ya. Jadi kita juga harus bijak memikirkan bahwa kapan anak ini harus mempunyai atau dibolehkan atau diizinkan memiliki akun ya media sosial. Tentu minimal 13 tahun ya, jangan sampai usia 9 tahun, 10 tahun sudah punya akun media sosial. Ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau tidak dengan pengawasan yang ketat, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian ketika memang ada pembatasan usia dia boleh punya akun, tentu harus diberitahu alasannya supaya dia nggak nyuri-nyuri kesempatan gitu kan. Kalau dilarang tanpa ada penjelasan kenapa, itu juga semakin penasaran anak ya. Kemudian ketika pun harus mengakses ya, apalagi sekarang ya masa pandemi, itu sekolahnya melalui daring ya, tidak memungkinkan harus mengakses internet ya, YouTube ya, sehingga pada akhirnya mau tidak mau harus kontak dengan media sosial ya, sehingga pendampingan itu menjadi sangat penting ya. Nah, perhatikan aktivitas anak di media sosial. Jadi kalaupun anak itu sesekali menikmati tayangan tontonan di media sosial, maka perhatikan ya, jangan lepas perhatiannya ya. Nah, minta anak menunjukkan apa yang dia lihat, apa yang dia nikmati. Ajari dia jujur ya. Kemudian kalau memang sudah terlanjur menonton ya gambar, tayangan, video yang kurang tepat, tentu pengasuh ya atau orang tua mesti memberikan saran atau informasi yang tepat supaya anak tidak salah persepsi, tidak salah mengartikan, apalagi terkait adik gala ini ya. Kalau nanti tidak didampingi atau tidak diperhatikan aktivitasnya, nggak sengaja menonton tayangan-tayangan tentang kedua orang tuanya, tentang keluarga besarnya, wah ini tentu harus menjadi perhatian penting. Harus ada orang yang mampu menjelaskan ya, kenapa dulu itu ada kejadian itu, ada omongan terkait ibunya tentang ini, bapaknya tentang ini, kakeknya tentang ini. Nah, tentu ini sangat harus diperhatikan banget ya. Kemudian jika memang anak itu mendapatkan bully, entah itu melalui media sosial, entah itu secara langsung di sekolahnya, ya tentu ajarkan anak untuk melaporkan ya.
jangan ada dampak, udah depresi, udah mau bunuh diri, tidak ada keinginan atau keberanian untuk melapor ya. Lapor ke gurunya atau minimal orang tuanya lah ya, sehingga bisa dilakukan penanganan sejak dini atau pendampingan seperti itu ya. Kemudian terkadang ya cyberbullying itu sangat luar biasa dampaknya. Kita nggak pernah tahu apa yang dinikmati anak-anak gitu, apa yang dilecehkan, kata-kata apa yang muncul di media sosial itu sampai anak itu sangat tertekan, depresi, stres gitu kan. Nah, sehingga tentu kita ikut memperhatikan aktivitas anak di media sosial ini sangatlah penting ya. Nah, pembatasan penggunaan ponsel atau komputer itu ya memang wajib dilakukan oleh orang tua ya. Kalau dalam hal ini ya pengasuh gala nanti tentu harus bisa melakukan pembatasan yang baik. Bukan berarti tidak boleh, tapi mestinya ya dibatasi tentu untuk hal-hal yang positif saja ya. Nah, 1 sampai 2 jam ya per hari setelah mengerjakan tugas atau setelah usai dia sekolah atau mengerjakan PR-PR ya tentu nggak ada masalah untuk aktivitas hiburan. Tapi untuk tayangan-tayangan yang positif, jangan tayangan-tayangan yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Terus kemudian adanya aturan-aturan yang ditetapkan selama dia mencapai tugas perkembangannya itu juga harus dijelaskan kenapa harus seperti itu ya. Pemahaman pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang harus dia jalani itu penting sekali ya. Nah, tentu kalau dia hanya belajar dari komputer, dari ponsel, dari internet, dari media sosial ya, tentu hanya satu arah ya. Tapi ketika didampingi jadi imbang antara dia mungkin belajar sesuatu dari media sosial, dari internet dan sebagainya dengan dari orang tua, pengasuh tentu menjadi sangat berbeda ya. Nah, kemudian aturan privasi dan program pengawasan khusus. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi bahwa sekarang ini kan zamannya modern, sebenarnya sistem itu sudah mengatur bagaimana tayangan-tayangan itu ketika tidak boleh ditonton oleh anak-anak dan sebagainya. Nah, sebagai orang tua mungkin perlu mencari sebuah software yang bisa memproteksi tayangan-tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Nah, apalagi nanti terkait dengan YouTube yang menayangkan berita-berita terkait keluarga besarnya, terkait orang tuanya adik galah. Lah, ini yang harus dipikirkan dari sekarang. Nah, kemudian contoh yang baik ya, role model. Tentu harapan ya, ini juga harapan pribadi saya bahwa hak asuh nanti adik gala ini ya ada di orang yang sangat tepat, harus tepat. Kenapa? Takutnya tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk hidup yang baik, yang produktif, yang sehat jiwa yang pasti. Ya, penting sekali ya ketika orang berusaha ya menyelesaikan masalah dengan baik, berusaha asertif, berusaha mengayomi, itu penting sekali. Dan tentu keinginan melindungi anak-anak dari hal-hal yang berdampak secara psikologis itu juga penting ya. Jadi semoga nanti adik gala ini diasuh oleh orang yang tepat ya. Maksudnya adalah memberikan contoh yang baik ya. Karena contoh ini tentu akan bisa dijadikan panutan atau teladan bagi anak untuk hidup lebih baik. Dalam hal ini adalah bisa menghadapi berita atau tayangan-tayangan yang memang tidak tepat atau membuat dirinya tidak nyaman seperti itu. Nah, informasi dari Bang Jai terkait dengan bagaimana sih dampak psikologis ya tayangan di media sosial terhadap perkembangan jiwa anak sudah saya sampaikan ya. Tentu Bang Jai sangat ingin ini bisa manfaat bagi semua orang, bagi anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, bahwa bagaimanapun juga media sosial akan sangat berdampak negatif jika digunakan secara tidak tepat ya. Nah, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat, semoga informasi ini bisa ditonton oleh pengasuh atau orang tua semua anak di dunia ini ya, supaya
bijak dalam mengakses media sosial, ya khususnya dalam hal ini adalah Ananda Galaskai, supaya kehidupannya lebih baik dan mempunyai kesehatan jiwa yang luar biasa. Nah, tentu saya berharap bahwa pendampingan yang baik ketika mengakses media sosial itu menjadi sesuatu tugas pokok orang tua atau pengasuh ketika hidup di masa sekarang ini. Nah, Bang J mengingatkan lagi ya, jika informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, mohonlah like ya, dan share ke teman-teman, keluarga, dan supaya bisa mengikuti berita-berita update tentang kesehatan jiwa, mohon di subscribe. Dan subscribe itu gratis, masalahnya ya, nggak perlu modal, tinggal klik kemudian aktifkan loncengnya. Itu saja, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.